Sudah. Economical thinking for Bitcoin. Money. Why we need money? Kenapa kita butuh uang? Karena kita tidak punya uang. Kita perlu uang karena kita perlu hidup. Kita perlu hidup. Dan nih, oh iya bisa nih. Nah, sampai kita perlu uang karena kita perlu melanjutkan hidup, karena kita punya kebutuhan, sehingga kita perlu sesuatu yang tidak kita punya, tidak kita miliki, tapi kita butuhkan. Nah, untuk mendapatkan sesuatu itu kita butuh bertukar sebenarnya kan. Kita di masa lalu itu kita butuh bertukar. Kita punya sapi, kita butuhnya kayu, kita tukeran tuh. Nah, jadi uang itu dia harus bersifat sebagai alat tukar untuk buying stuff. Kita bertukar barang dengan uang dan uang ditukar dengan barang. Dasarnya uang itu adalah suatu alat tukar yang disepakati oleh suatu komunitas, ya sekelompok orang atau masyarakat untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Betul. Asal-muasalnya kayak gitu. Jadi harus sepakat dulu nih, abstrak nih. Uang itu abstrak, tapi dia harus sepakat nih. Lu punya uang apa gitu, gua sepakat. Ilmu kesepakatan ya. Nah, kemudian makin berkembang sehingga uang itu harus bisa menghargai sesuatu atau harus bisa punya pricing nih, punya nilai terhadap suatu barang, sehingga dia bisa menilai apakah ini barang A itu lebih rendah nilainya dibandingkan dengan barang B dengan cara unit of account itu tadi. Dia harus bisa menilai. Iya, punya satuan dia. Kemudian uang itu berevolusi lagi nih, karena orang bisa bekerja terus, ada jasa dan lain sebagainya, dia punya hasil bumi dan lain sebagainya, dia mau convert itu ke dalam bentuk uang supaya uang itu bisa dia spending nantinya di kemudian hari, maka uang itu harus memiliki sifat yang dinamakan dengan store of value atau kemampuan untuk menyimpan nilai. Jadi dia punya purchasing power nih ke depan. Bukan hanya cuma sekarang nih harus ditukar, nggak bisa. Jadi uang itu harus storing value tadi. Suatu kekuatan yang disimpan untuk digunakan di masa depan. Betul, karena balik lagi ke yang di tengah ini kan kita punya basic need sama untuk kehidupan. Nah, need itu kan dia berdasarkan ada yang kita butuhkan sekarang sama ada yang kita butuhkan nanti. Nah, kalau uang itu tidak bisa memenuhi yang nanti kita butuhkan, ya tidak memenuhi basic livingnya kita dong di nantinya. Itu. Berarti bisa dibilang uang adalah suatu alat untuk memenuhi keperluan harian, daily needs, dan keberlangsungan hidup seterusnya. Oke. Nah, kemudian gimana cara kita mengenerate money atau mengenerate uang tadi kan? Jadi secara prinsipal ini ku bagi 3. Jadi uang itu bisa kita generate berdasarkan time atau kita punya jam kerja, kita menjual waktu kita, sebenarnya menjual waktu kita tukarkan dengan uang gitu kan. Kemudian kita bisa menjual skill atau kapasitas atau pengalaman kita kan. Skill itu kita berdasarkan pengalaman sama kapasitas kemampuan knowledge kita kan untuk kita jual. Nah, skill ini tadi juga berdasarkan dengan waktu kan. Kita punya sesuatu yang terbatas di waktu 24 jam, misalnya kita di bumi sekarang kan 24 jam, nggak mungkin kita punya selling time lebih dari 24 jam, misalkan 26 jam, 27 jam, nggak mungkin. Itu constraint kita di situ.
Nah, cuman kita bisa mengimprove lagi dengan yang namanya pengalaman dan kapasitas seiring berjalannya dengan waktu. Tadi kan kita bisa naikin kapasitas. Jadi kita menjual pengalaman kita yang udah-udah untuk mengenerate money, gitu kan. Nah, dua hal ini akan kita, kalau di current ekonomi ya, ekonomi yang sekarang itu kita punya time, kita punya skill, itu kita bisa punya aset. Jadi kita bisa punya rumah, misalnya kita punya tanah, kita punya gold atau emas, kita juga punya uh, uang lagi, uang itu kita generate money dengan adanya sistem fiat yang sekarang kan menghasilkan yang namanya bisa dibilang lah passive income. Cuman untuk passive income ini sebenarnya kita ya tarik lagi ke belakang, dia butuh waktu dan butuh skill untuk punya passive income. Nah, passive income ini kalau dalam bahasa sederhananya kita sederhanakan dari proof of stake kan. Ya, apa yang lu punya, ya itu yang bisa generate more money lagi. Gitu kan. Kalau yang dua di sebelumnya ini kan apa yang lu bisa kerjain itu yang akan mengenerate uang buat lu. Jadi sebenarnya proof of stake ini adalah proof of work di atasnya kamu udah kerja, kamu kerjain lagi hasil kerjaanmu itu kamu kerjain lagi. Itu cuman ini Oke. nanti akan menimbulkan sebenarnya menimbulkan masalah yang lain lagi nih untuk ketika generate something from nothing sebenarnya ya. Walaupun memang mungkin ada orang yang berpendapat ini kan generate-nya dari waktu tadi juga skill ya. Cuman masalahnya adalah ketika adanya generate passive income atau proof of stake ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan bukan ketidaksamaan ketidakadilan inequality karena mereka yang punya stake, mereka yang punya wealth yang lebih banyak akan generate more daripada mereka yang enggak. Jadi ketidakadilan lah, enggak rata lah. Kadang-kadang kan juga ada orang yang punya 24 jam yang sama, cuman dia bisa generate lebih banyak karena yang satu punya 1 triliun, yang satu punya 1 juta. Nggak bisa nih. Jadi nggak bisa generate Oke. money-nya, Jadi nggak ada adilnya nih. Gitu. pada pada awalnya, pada dasarnya, bagaimana kita mendapatkan uang adalah secara tradisional awal muasalnya manusia menghabiskan sekian durasi waktunya, kemudian dia mendapat sejumlah uang. Nah, dihargai ya sejumlah uang yang sejumlah waktu sekian durasi waktu beberapa jam tersebut yang dia habiskan untuk melakukan pekerjaan dibayar dengan sejumlah uang. Betul. Kemudian seiring berjalannya waktu manusia dihargainya tersebut tidak hanya dengan jumlah durasi waktu yang dihabiskannya, namun juga pengalaman dan kapabilitasnya, skill, keahlian, ilmu, ya knowledge, experience itu membuat dia dihargai lebih besar. Kemudian bagi sebagian orang hasil kekayaan yang dimilikinya ini uang yang dikumpulkan tersebut disebut kekayaannya ini dalam bentuk contohnya aset, misalnya properti atau uang, ya sejumlah uang yang digunakan lagi untuk bisa menghasilkan uang lagi. Jadi passive income ya. Tapi agak tricky juga sih. Oh ya, lanjut. Agak tricky ya. Kalau seperti ini berarti jika mengikuti alurnya seperti ini, maka orang yang sudah memiliki kekayaan akan mendapatkan sumber uang dari pekerjaannya seperti biasa dan juga passive income tersebut ya. Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin hanya mendapat uang ya dari hasil durasi waktu bekerjanya saja gitu. Yang memiliki pengalaman, kapasitas, skills, knowledge, ya mungkin dia akan dibayar lebih gitu ya. Tapi yang hanya memiliki waktu saja ya dia dibayar seharga dengan jumlah waktunya dia habis.
alias generate money-nya sedikit. Iya. Cuman yang tricky-nya di sini ada di aset ini. Jadi di aset ini kita bisa bedain jadi dua nanti. Jadi misalnya untuk passive income, untuk investing gitu ya, atau dia punya kemampuan untuk dia punya aset dari jam kerja dan kapasitas dan pengalaman tadi, dia punya usaha. Nah, itu beda cerita tuh. Kalau dia punya usaha, sebenarnya dia masih proof of work, dia harus mengelola dong. Itu punya dia waktu, punya dia skill untuk mengelola usaha tadi. Yang jadi masalah adalah ketika money yang di-generate dari time and skill ini tadi generate lagi based on money tadi. Jadi inequality-nya di situ, karena ketika kita punya aset kemudian kita mengelola, ada dua possibility nih. Kelolaan lu bener atau kelolaan lu bangkrut. Tapi ketika jadi uang, itu inequality-nya makin besar tuh nanti. Ketidakseimbangan itu tadi. Dari stake gitu kan. Oke, kita lanjut. Nah, kali ini sistem uang yang kita punya sekarang ini, ya kan, fiat sistem ini ya secara dasarnya udah rusak, karena satu, kita harus percaya nih centralized, kita bank sentral, kita punya negara, jadi fiat itu udah diasosiasikan dengan suatu negara, masing-masing negara udah punya currency sendiri-sendiri kan, padahal ya sebenarnya ya bisa dilihat kalau contoh ya konflik, misalnya konflik antar negara, kita sebagai masyarakat sipil kan memang siapa sih yang pengen ada konflik? Kalau kita sebagai masyarakat sipil biasa kan ya enggak juga gitu. Nah, masalahnya adalah ketika uang ini identity sebagai bagi sebuah negara, sehingga kita sebagai warga negara ini terkena imbasnya nih akibat dari ketidakstabilan geopolitik dari negara kita, sehingga ketika negaranya lemah, ya oke, lu punya buying power atau store of value dari uang lu itu nggak ada. Kita bisa lihat Zimbabwe, ya kan, Venezuela, Lebanon, Turki gitu kan. Ya karena based on state lu bener nggak? State lu nggak bener ya bakalan ikut juga, walaupun sebenarnya lu nggak apa ya, nggak setuju gitu loh dengan apa yang negara lu ambil. Sebenarnya sebagai seorang citizen, masyarakat, kita hanya salah satu komponen dari sistem yang dianut oleh negara kita ya, dan kita tidak mempunyai suara untuk menentukan bagaimana kestabilan sistem uang yang digunakan tersebut gitu ya. Betul. Jadi sebagai citizen kita tidak ada jaminan bahwa sistem uang yang kita pakai ini menguntungkan kita atau merugikan kita gitu, secara langsung atau tidak langsung. Contohnya tentu saja misalnya ada ketidakstabilan politik sebagai rakyat biasa yang tidak berperan aktif sebagai politikus gitu, yang tidak mengambil kebijakan politik, misalnya pro suatu kebijakan atau pro atau kontra, ya kita ikut-ikut aja gitu. Namun maksudnya bukan ikut-ikut aja, kita terkena imbasnya saja. Kita ikut merasakan dampaknya, walaupun bukan kita sebagai warga negara biasa tidak mengambil keputusan, namun kita turut serta merasakan dampaknya, dampak buruk maupun dampak negatif, sehingga tidak ada jaminan. Betul, sebenarnya tidak ada jaminan bahwa sistem yang kita anut sekarang ini merugikan atau tidak bagi diri kita secara langsung dan tidak langsung. Dan kedepannya juga itu. Terus yang kedua terkait inflasi nih, karena semua sistem ekonomi fiat yang ada di
dunia sekarang, kecuali El Salvador yang di sana udah pakai legal tendernya Bitcoin ya. Ya buying powernya dari uang yang kita dapat dari proof of work, kerja, ngabisin waktu, ngabisin skill, pengalaman kita tadi ya akan berkurang seiring berjalannya waktu, karena memang pada dasarnya fiat yang sekarang itu unlimited supply gitu kan. Ketika money supply uangnya bertambah, ya buying power dari uang itu akan berkurang. Itu yang kemudian lanjut nomor 3, fiat system yang sekarang itu sebenarnya ya nggak ada intrinsic value-nya, karena value dari fiat itu tadi based on centralized trust tadi. Kita harus percaya tuh pada pihak yang sebenarnya kita bisa nggak mempercayai Pembuat mereka. kebijakan. Ya, kita nggak bisa full dong 100% percaya ke mereka. Apakah ini benefiting mereka atau enggak gitu kan. Adil atau enggak. Dan Ya. kita berharap mereka kebijakannya bagus gitu. Kita berharap kebijakannya bagus dengan kita ngasih responsibility yang besar banget ini terkait kekayaannya orang lain gitu. Terus fiat yang Fiat sekarang system itu artinya sistem mata uang kertas kan? Ya, logam sekarang dan kertas gitu ya. Paper sebenarnya bill. kalau kalau logam sih dia Bukan lebih logam cenderung sih, koin ya maksudnya. Koin dan kertas. Fiat lebih system lebih itu ke koin dan kertas. kertas sih, uang jadi tidak di backing oleh apapun sebenarnya, karena kan dulunya Tidak. uang itu di backing oleh based on gold gitu kan, kemudian dilepas itu backingan, lu cetak uang based on 1 kilogram emas. Ya sekarang udah nggak nih sama si Nixon. Jadi kalau dulu pemerintah mengeluarkan 1 lembar uang kertas itu sebenarnya Ada nilainya emas nih. merepresentasikan sejumlah nilai, contohnya satu unit emas batangan Iya, yang 1 gram disimpan lah, misal 1 gram nih. bank sentral ya. Namun sekarang pembuat kebijakan mereka hanya mencetak tanpa ada merepresentasikan sejumlah barang berharga tersebut gitu ya. Logam sejumlah emas tersebut. Berarti karena fiat system ini digunakan, diterapkan di seluruh negara saat ini dong, di seluruh dunia. Iya. Dan lebih parahnya lagi kan sebenarnya seluruh negara di dunia ini reserve currency-nya majority based on dolar Amerika nih. Dolar Amerika. Iya, karena dia dolar Amerika sehingga apapun ekonomi dinilai dengan dolar Amerika tadi. Referensinya berdasarkan dolar Amerika. Iya. Berarti inflasi ini terjadi di semua negara. Efeknya akan domino. Fiat system. Efeknya akan domino. Cuma kadar inflasi di satu negara berbeda dengan kadar inflasi di negara lain. Ya. Nah, lanjut yang poin terakhir, fiat system ini nggak efektif nih, karena untuk yang ke poin kita yang pertama tadi kan, di slide-slide awal tadi, kita itu pengennya punya uang itu untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan nanti. Nah, si fiat ini nggak bisa memenuhi kebutuhan kita yang nanti, karena dia nggak bisa nge-store of value, karena ya tadi baik lagi, supply uangnya itu nggak ada batasannya, cetak terus kan, sehingga value dari uangnya turun, nggak akan efisien tuh. Kita udah kerja mati-matian, ya kan, kita berharap hasil kerja ini kita bawa ke masa depan, di masa tua, oh ternyata nggak bisa. Nah, nilai lu berkurang setengahnya nih. Ya kalau setengahnya masih mending, kalau cuman 1%-nya aja, nah itu jadi dia nggak efisien lah. Bisa ini ya,
muda kerja banting tulang, Betul. kerja keras, pergi gelap pulang gelap, tipes. Tua menikmati hasil belum tentu ya, Belum tentu. karena bisa jadi jumlah uang kekayaan yang dikumpulkan hari ini, masa kini, nilainya berkurang karena adanya inflasi. Ya kita sama-sama tahu kan, kita ngerasain kita punya uang 100.000 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu bandingin dengan sekarang, kan ya kerasa gitu kan. Dan masalahnya adalah majority menganggap itu it's normal. Kenapa inflasi? Ya normal, inflasi 2% gitu loh. Next. Kalau seperti oke, ini dolar ya. Nah, ini dolar ini purchasing powernya sejak 1913 itu ya, dari misalnya 1913 kita punya 100 dolar, terus turun tuh sampai sekarang tuh udah di bawah 10 dolar gitu. Jadi gimana coba kita punya 100 dolar berharap besok kita masih pakai itu dalam jangka waktu berapa nih, sekitar 100 tahun lebih itu kan. Oh ternyata nggak bisa dia nggak bisa store of value. Kalau dilihat dari tabel ini, ya seperti yang dibahas tadi, bahwa pembuat kebijakan sosial, ekonomi, geopolitik, ada banyak sekali variabel ya yang menentukan the rise and fall of the dollar. Ini berarti suatu universe yang sangat amat sulit untuk dijaga kestabilannya, karena ya banyak hal yang berpengaruh gitu. Di sini kan Wall Street crash, ada satu agreement kesepakatan, oil crisis, another crisis, terus Lehman Brothers collapse, itu jadi benar-benar fragile. Ya. Benar-benar tidak ada jaminan, jaminan masa depan. Jaminan masa kini pun Mas benar-benar ini terjun bebas tanpa ada. Nggak ada yang bisa ngerem. Iya, itu yang jadi masalah. Betul. Nah, dan semua orang bergantungnya kepada dolar. Karena reserve currency tadi, ya kan. Kalau kita ngutip dari Saif Edian ini, ya seharusnya uang itu di kita, nggak boleh dong ada orang yang ngambil itu bukan hanya dalam artian ngambil secara fisik gitu kan, secara jumlah, tapi value tadi. Nah ini nih yang masih mayoritas kita itu masih belum paham bahwasanya inflasi itu adalah perampokan yang kalau bisa dibilang ya secara kasarnya, bahasa kasarnya adalah kita dirampok secara legal gitu. Padahal mohon maaf nih ya, misalnya tiap tahun ada yang masuk ke rumah kita, permisi pak, kita mau ngambil 4% dari tabungan bapak. Nah lu pasti bakalan lu minggir, lu pergi. Tapi ini terjadi gitu loh, ya kan. Inflasi 4% tak. Iya. Dengan kesadaran penuh ya. Iya, tapi sih Pak, tabungannya tak kurangin 4% ya nilainya tahun ini. Oke, gitu. Udah. Tahun depan lagi 4%. Oke. Gitu. Nggak ada yang dipenjara atau disalahkan dengan inflasi. Nggak ada. Boleh gitu. Itu yang jadi masalah gitu. Conviction di situ yang dicari, yang sulit ini nih. Nah, sedangkan kita tadi kan pengennya uang itu kan untuk memenuhi store of value, dia bisa untuk menyimpan nilai. Nah untuk opsi sekarang memang kita tuh punya gold yang udah kita pakai sebelumnya, sebelum kita ganti jadi fiat currency kan. Kemudian next ini ada Bitcoin, ini dia bisa ngasih opsi seperti gold dan fiat. Kita bedah satu-satu ya. Contohnya nih dari yang pertama, fungible. Dia fungible, artinya fungible itu dia identik nih satu sama lain, interchangeable nih. Kita punya
emas yang 1 gram. Nah, sebenarnya emas itu bisa fungible dan bisa nggak fungible kalau menurutku ya, karena ada nih emas emas sekian karat gitu kan, emas sekian karat itu. Nah, sedangkan oke lah, kita bisa bisa bilang dia fungible ketika kita sama-sama oke murni, ya kan? Murni emas murni. 1 gram emas sama 1 gram emas yang di tanganku sama tangannya Caca sama gitu kan. Sama nih, nggak ada bedanya, itu fungible. Nah, sedangkan fiat juga sama kan sebenarnya. Dolar yang di sana sama dolar yang sini sama. Oke. Begitu juga dengan Bitcoin. Oke. Dari hal ini ketiganya ini punya eh, sama lah nilainya, high juga semua kan. Kemudian non consumable, jadi nggak bisa kita konsumsi, nggak bisa kita makan, kita hilangkan gitu kan. Nah, gold ini nggak bisa fiat. Ya sebenarnya fiat, siapa yang mau consumable fiat gitu kan. Nah, Bitcoin digital ya. Nggak bisa kita fisiknya aja kagak ada gitu kan. Nah, kemudian portability. Portability tadi berkaitan dengan dia transfer across the space gitu kan. Kita bisa bawa si sekarang nih aku kirim ke Mbak Caca 1 gram 1 gram emas nggak bisa karena kita beda tempat gitu kan, butuh waktu gitu kan. Tapi kalau fiat bisa nih aku transfer di rekening ke sana 5 menit atau 1 menit lah, 1 menit sampai. Tapi Bitcoin juga bisa kayak gitu, kita kirim set gitu kan. Bisa secara portability dari tiga hal ini, fiat dan Bitcoin punya keunggulannya daripada dengan gold gitu kan. Kemudian durability. Durability adalah apa namanya? Kemampuan dia untuk durable lah, apa namanya? Awet gitu kan. Gold ini ya kita nggak bisa karena dia unsur murni kan nggak bisa kita anjurin gitu kan. Nggak kayak kita punya besi, koin logam gitu dia bisa karatan kemudian dia bisa berubah berubah bentuk gitu kan nggak bisa. Nah, fiat ini sebenarnya eh, nggak moderate amat kalau menurutku karena dia bisa ini ya bisa dalam bentuk digital. Kalau sekarang itu kan kita punya e-money banking itu kan juga ya bisa dibilang durable juga sih gitu kan. Terus Bitcoin oke karena basicnya ada digital. Tapi tetap aja Apa? sekarang itu kan hanya bentuknya saja si Mm-mm, uang tersebut bisa mm, diakses secara digital, secara online. mm-mm, Namun uang zaman sekarang yang kita pakai ya masih menggunakan fiat system yang mm-mm. artinya dia bisa kolaps kapan aja. Iya, kalau dinilai durable-nya dari collapse, ya masuk kalau ini. Kemudian highly divisible, dia bisa dipecah-pecah sampai ukuran paling kecil. Nah, ini kalau menurutku tabel ini sebenarnya yang fiat ini bisa hack sih, bisa dipecah ke yang kecil-kecil. Cuman si gold aja nggak bisa. 1 gram kita pecah lagi, ya pada saat kita mau transaksi nggak bisa. Gitu kan. Kita harus bentuk itu sebelumnya sebelum Ya. transaksi. Gitu. Sedangkan Bitcoin ya divisible sampai unit terkecil 1 satoshi. Kemudian nggak bisa di counterfeit, dia aman. Gitu. Nah, sebenarnya gold fiat ini kan bisa dalam tanda kutip dicolong gitu kan. Nah, sedangkan Bitcoin nggak bisa. Tapi masalahnya adalah untuk sekarang pemahaman teknisnya itu yang jadi challenge. Jadi barrier lah. Kalau lu mau secure di sini, lu harus paham secara teknis. Karena mau nggak mau, kamu harus punya pemahaman teknis terkait bagaimana sistem perbankan atau banking system itu bekerja. Jadi be your own bank kan, gimana cara nyimpennya duit, gimana cara nyimpennya kunci gitu kan. Itu yang jadi barrier kalau di sini. Challenge-nya Bitcoin itu di sini sebenarnya. Tapi dia menawarkan sesuatu yang sangat bagus nih, security-nya sangat bagus dibandingkan dengan gold dan fiat gitu kan. Kemudian mudah mudah ditransaksikan ya karena dia tadi yang di awal kan portability-nya si gold itu sulit gitu kan ya dia akan punya skor paling rendah lah di sini. Sedangkan fiat sama Bitcoin ya paling tinggi. Kemudian scarce, supply-nya itu langka, predictable. Nah, gold itu sulit ditambang sehingga dia punya kesulitan untuk jumlahnya bertambah booming gitu kan boom
itu akan sulit. Nah, sedangkan fiat ini ya based on nothing, ya bisa aja nih di print terus, money supply ditambah terus gitu kan. Nah, sedangkan Bitcoin fix nih, lu punya jumlah Bitcoin sebagai konsensus awal adalah 21 juta. Nggak bisa lu tambah, bisa lu tambang sampai tapi maksimalnya 21 juta. Oke. Nah, untuk sovereign government issue itu si gold itu kita punya skor rendah nih ya, gimana government nggak bisa menerbitkan Karena gold belum sebenarnya. disepakati oleh Iya, Bitcoin juga bukan berdasarkan dari government, jadi dia skornya low. Yang hanya satu-satunya kita harus percaya fiat. Nah, fiat ini adalah sesuatu yang diterbitkan oleh si government. Kemudian untuk decentralized sudah pasti jelas, gold sama fiat itu udah paling rendah lah dibandingkan dengan Bitcoin, karena kita nggak bakal bisa nyetak duit sendiri. Nggak boleh, lu akan dibilang duit lu palsu gitu kan. ditangkap nanti Iya, masuk itu. penjara. Nah, untuk yang ini, untuk yang programmable terkait pemrograman, mungkin fiat di sini bisa dibilang moderate atau high ya. Karena kan kita punya e-money sebenarnya kan, nggak low amat kan di sini. Gitu. Selanjutnya, nah, karena tujuan kita tadi untuk memenuhi value, maka untuk menjaga nilai itu sebenarnya kita punya dua hal dengan sistem currency yang sekarang, sistem moneter yang sekarang itu. Satu, kita bisa nabung atau saving. Yang kedua, kita bisa investing. Masalahnya adalah kalau eh, keuangan yang kita punya sekarang atau sistem moneter yang kita punya sekarang itu bisa menyimpan value, maka kita nggak perlu yang namanya investing. Karena ya tadi, investing itu dilakukan karena si currency yang kita punya sekarang itu nggak bisa nyimpan value. Maunya kita nyimpan value. Nah, kan bertentangan nih sebenarnya antara investing sama saving ini. Mau nggak mau, lu harus investing. Nah, sedangkan investing ini sebenarnya dalam tanda kutip juga banyak jebakannya gitu kan. Banyak jebakan investing. Semakin banyak yang orang yang invest, ya money supply-nya juga akan terus terus bertambah. Money supply bertambah, inflationary lagi. Balik lagi kan jadi kayak apa? Red race saja. Terus-terusan sampai nanti collapse itu. Nah, kalau kita real case-nya di kenyataan kita yang sekarang, investing ini ya akan sangat berdampak kepada mereka yang sudah berumur atau lansia atau pensiunan lah. Mereka sudah nggak punya time, ya kan? Time nggak punya buat generate income, mereka juga nggak punya skill untuk generate income karena ya productivity akan jatuh ke mereka yang usia produktif. Yang mereka punya adalah kekayaan dari masa lalu, sedangkan kekayaan masa lalunya nggak bisa saving value. Nah, mereka mau investing, Karena nggak punya opsi. berdasarkan fiat sistemnya sekarang, uang yang disimpan tersebut value-nya berkurang. Betul. Seiring bertambahnya waktu. Karena inflasi tersebut. Iya, jadi inflasi terjadi karena ketidakstabilan sosioekonomi, politik dan sebagainya. iya. Artinya sistem fiat sekarang yang dimiliki yang kita semua anut di seluruh dunia ini tidak memenuhi jaminan. Iya. Kepastian nggak pasti. Lu bisa kerja sekarang ya, kerja sekarang, tapi lu nggak pasti lu bakal bisa punya value yang sama nanti pada saat pensiun. Bahkan lu invest pun bisa jadi inflasinya lebih tinggi daripada yang lu invest. Jadi kan jadi masalah. Padahal kalau misalnya uang ini bisa store of value, ya lu nggak perlu mikirin dong. Misalnya bisa makan hari ini 1 juta, ya 3 tahun kemudian ya masih bisa itu uang 1 juta buat makan gitu. Nggak ada masalah. Oke, lanjut. Nah, ini aku bikin dashboard kecil-kecilan aja kemarin, jadi
ini kalau nggak salah sekitar $50 per bulan dari tahun 2022, sekitar 27 bulan. Ketika kita punya income $50, atau kalau dirupiahkan itu sekitar berapa sih? $50 itu sekitar di bawah 1 juta ya, 700-an ya mungkin ya, 700-800-an per bulan. Nah, di sini bisa dilihat ketika kita tuh masuk ke Bitcoin, misalnya 20 juta nih. 800.000. Ya, 800.000 kan. Dolar Amerika sekitar Ya. 800.000 rupiah. Oke. Sekitar 20 juta selama kurang lebih 2 tahun. 20 juta itu tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam Bitcoin. Kita sebenarnya converting fiat to store of value yang lebih tinggi lagi, yaitu Bitcoin. Nilainya secara fiat itu sudah naik sekitar 136% kalau dalam rupiah, 128% kalau dalam US dollar. Itu. Jadi dia hedging inflation gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ada orang yang bilang ini datanya bisa dipercaya enggak? Bisa dipercaya, tapi bisa juga enggak. Karena apa? Ini kita ambil ketika dia harganya rendah. Bitcoin itu kan dia karena volatility-nya terhadap fiat itu tinggi volatilitasnya, maka terlihat menggiurkan. Masalahnya adalah ketika kita membelinya di $63.000 sekarang, kemudian dia anjlok terus turun dalam waktu 2-3 tahun, sehingga tuh kok malah minus gitu. Cuman masalahnya adalah ketika kita melihat Bitcoin, kita harus melihatnya long term. Kita nggak bisa time preference kita itu harus besok kita kaya, harus besok kita store of value, nggak bisa. Store of value lu harus lebih panjang. Jadi kayak gini, Bitcoin adalah sebagai fungsi untuk men-storage value. Iya. Dia fungsi jadi, untuk menyimpan nilai. Bitcoin ini di luar dari universe fiat system, maka dia tidak naik turun seperti tidak mengikut inflasi, tidak mengikut dolar, ya walaupun berpengaruh juga, tapi tidak naik turun anjlok. Betul. Fiat system. Maka ya, untuk saat ini, Bitcoin ini cenderung kita gunakan sebagai storage of value, bukan sebagai alat tukar ya, karena untuk menjadi suatu alat tukar kan perlu ada kesepakatan oleh pembuat kebijakan. Kalau kita balik lagi ke tadi ya, ke apa namanya, yang di awal, untuk Bitcoin ini jadi medium of exchange kan sebenarnya gini, untuk kita menggunakan uang itu sebenarnya nggak perlu izin kan, pada dasarnya kita nggak perlu izin orang lain bahwa ini uang boleh nggak aku gunain. Ketika kita merasa oh ini bisa kita gunakan sebagai uang, ya it's okay, kita bertukar di situ. Karena itu tadi kesepakatan ya. Iya. Antara uang sebagai alat tukar, definisi awal uang adalah sebagai alat tukar antara orang bersepakat. Iya. Dengan selanjutnya yang ingin melakukan transaksi. Kalau udah kayak gitu nggak perlu ini lagi, nggak perlu izin lah. Ya lucu aja sih kalau kita masih perlu izin dengan sistem yang tidak perlu izin sebenarnya gitu. Cuman cenderungnya memang karena majority-nya itu masih fiat, ada melihat Bitcoin ini masih fungsinya adalah store of value karena dia kenaikannya fiat. Kalau kita balik sebenarnya fiatnya yang jatuh banget ini terhadap Bitcoin gitu. Next, nah ini aku ada ngambil
cuplikan video dari Pak Gita ya. Jadi kenapa sih kok popularitas Bitcoin itu lambat laun kok semakin meningkat nih seiring berjalannya waktu? Ya kan karena ya tadi balik lagi ke fiat itu nggak ada standar emasnya lagi udah sekarang, kemudian dia money printing terus dengan quantitative easing. Terus kalau Pak Gita bilangnya diversifikasi ini sih, diversifikasi investasi dari manajer portofolio itu. Jadi kayak yang terbaru kan di Amerika itu kan ETF kan approval nih, reksadananya di sana approval untuk memasukkan Bitcoin sebagai portofolio mereka karena memang secara returnnya terhadap fiat itu udah tinggi. Nah, sehingga dengan adanya akses si manajer portofolio tadi akan mengakibatkan popularitas Bitcoin ini naik nih. Apa sih sebenarnya Bitcoin ini? Makin banyak orang yang bisa tahu nih. Itu dapat lihat juga dari data-data dari Google Trend sebenarnya kan. Makin banyak orang yang nyari di Google Search itu, oh ini Bitcoin apa nih? Seiring berjalannya waktu itu. Terus yang selanjutnya adalah ya public attentionnya tinggi, interestnya tinggi. Terus hedging terhadap inflasi kan juga menyebabkan popularitas Bitcoin ini naik. Kok bisa tinggi banget naiknya itu terhadap fiat gitu. Nah, kenapa kita butuh Bitcoin nih? Ya kan karena satu hal yang utama tadi, karena fiat itu adalah sistemnya inflationary sedangkan Bitcoin itu deflationary. Kita berharap dengan adanya Bitcoin itu bisa menyelesaikan masalah inflasi yang selama ini kita alami. Walaupun untuk saat ini sampai nanti di jumlah 21 juta Bitcoin itu tersuplai atau beredar semua ke market, itu sifatnya masih inflationary. Jadi bertambah terus jumlahnya setiap tahun. Karena kan setiap 10 menit setiap tahun. Karena setiap 10 menit itu jumlahnya bertambah terus karena ada blok yang ditambang. Ya. Jadi sebenarnya untuk sekarang dia masih inflationary, cuman inflationary-nya itu terukur. Itu kan tidak seperti fiat yang tiba-tiba tahun depan bisa aja jumlahnya bertambah 50%, 20%, 30%, terserah tergantung situasi politik. Gitu. Sedangkan Bitcoin mau situasi politik, mau tambang Bitcoinnya tambah banyak, tambah sedikit, mesinnya tambah banyak, tambah dikit, mau lu bekerja ekstra keras nambahin energi di dalamnya juga nggak akan pernah bisa ngubah yang namanya 10 menit setiap blok, kemudian supply Bitcoin setiap 10 menit itu tadi. Gitu. Jadi jumlahnya nggak akan pernah bertambah dibandingkan dengan supply yang masuk dibandingkan dengan ini ya, usaha yang kita lakukan itu. Sedangkan ketika kita bicara dengan misalnya mineral seperti emas, kita tambahin alat tambangnya, kita tambahin perbesar site-nya, kita tambahin manpower-nya buat ngerjain pabrik pemurnian emasnya ya, kita masih bisa nambahin produksi kan, sedangkan produksi Bitcoin itu nggak bisa ditambah. Itu supply flow-nya. Terus yang kedua adalah kenapa kita butuh Bitcoin adalah ini satu-satunya aset terukur di dunia yang kita tahu jumlahnya terbatas. Kalau kita bilang emas itu terbatas, ini deh berapa jumlah emas maksimum. Oke, emas itu langka. Ya udah kalau langka berapa jumlahnya? Gitu kan. Nggak ada yang bisa memperkirakan exactly berapa jumlah emas di dunia. Itu jika itu terpenuhi, maka sebenarnya emas itu memang benar-benar terbatas gitu kan. Tapi masalahnya adalah nggak ada yang untuk saat ini ya nggak ada yang bilang untuk saat ini tidak ada manusia yang tahu berapa sebenarnya jumlah emas yang bisa ditemukan di bumi. Oke, di bumi kita nambang yuk di Mars, kita nambang yuk di bulan, ada emas ternyata bertambah lagi. Nambang di asteroid. Iya, inflationary lagi gitu kan. Nah, kemudian Bitcoin ini tidak ada penyimpanan fisiknya atau storage-nya secara fisik itu nggak ada.
Kalau kita nyimpan 1 Bitcoin sama nyimpan 100 Bitcoin itu sama. Ya kan, karena sifatnya tadi digital. Sedangkan kalau kita punya emas, ya kan, kita harus punya pembeda tuh, storage-nya dia 1 gram sama storage-nya 100 ton. Itu kan udah berbeda. Sedangkan fiat juga sama sebenarnya. Dia punya, kalau uang kertasnya ya, dia punya 1 juta dengan 100 triliun berbeda. Kecuali dia diubah di dalam bentuk digital tadi kan. Itu. Tapi dia tidak SCAR. Balik lagi ke poin 2, dia tidak SCAR. Nah, terus yang keempat, dia easy to protect, nggak ada resiko counterparty. Jadi ya kita punya Bitcoin ya kita punya sendiri, gitu kan. Cuman ini adalah challenge terbesar terkait security tadi. Challenge terbesar karena apa? Karena powernya itu di tangan kita, sehingga secara teknis kita ya harus memahami satu cara kerja, kedua bagaimana menyimpan, dan hal-hal teknis lainnya. Nah ini apa namanya challenge barrier paling tinggi itu sebenarnya di sini, karena selama ini kita sudah dengan nyaman, dengan convenient lah, dengan sistem fiat kita punya duit di bank, kita transfer ke orang, oh caranya gini, udah tinggal klik dan lain sebagainya. Itu challenge-nya di situ. Cuman challenge ini tadi sebenarnya makin lama itu makin user friendly ya. Kalau kita balik lagi ke zaman dulu, bagaimana internet pertama kali kita pakai, user interface-nya kan nggak banget dibandingkan dengan internet yang sekarang kan. Itu masalah waktu sih kalau ini teknologi ini. Lanjut. Nah ini ada kutipan sedikit dari Ada Apa Dengan Bitcoin. Iya, jadi ini akun Twitter AD Bitcoin. Ini kita pakai probability ya. Jika Anda mengalokasikan 1% dari tabungan Anda ke Bitcoin sebagai store of value, karena kita pengennya tadi sekarang posisinya adalah store of value, dan Bitcoin itu gagal menjadi store of value, nilainya balik lagi ke nol, sebenarnya nggak akan ada pengaruh banyak dengan kita, karena cuma 1% dari fiat yang kita punya kan untuk kondisi saat ini. Tapi ini ada probability adalah kalau kita itu nggak ada mengalokasikan sama sekali fiat yang kita punya sekarang ke Bitcoin dan fiat itu gagal, ya kan, fiat itu gagal, bubble terjadi, ya kita cuma bisa berharap andaikan dulu kita punya opsi atau melakukan opsi atau mengambil opsi untuk ke Bitcoin. Gitu. Jadi probability-nya itu ya terserah kita mau menilainya lebih besar yang mana, tapi kalau secara matematika, secara math ya 1% ketika itu nggak akan menghancurkan saya. Kalau itu diambil ya it's okay, aku ambil. Tapi kalau 0 itu menghancurkan, ada probability-nya 100% menghancurkan, ya harusnya kita mitigasi sih resikonya. Gitu. Oke. Ini terakhir nih, slide terakhir. Jadi untuk saat ini Bitcoin bisa dipakai sebagai alat tukar atas dasar kesepakatan. Ya, untuk tempat-tempat tertentu atau orang-orang terhadap orang-orang tertentu ya, transaksi yang menerima pembayaran menggunakan Bitcoin. Tapi dalam tanda kutip lagi, this is not legal in many countries. Ya kan? Nggak banyak nih negara yang memperbolehkan sebenarnya. Jadi masih dalam lingkup sebagai aset sih. Gitu. Kecuali lu ke El Salvador lah. Bebas. Oke, mungkin Bitcoin itu adalah pilihan lah. Mungkin bagi sebagian orang, belum bisa dipakai atau belum legal, sehingga itu belum menarik untuk digunakan. Belum setuju untuk memakai sistem ini. Iya. Oke, kembali kepada pilihan kepercayaan masing-masing dan selera masing-masing. Namun,
salah satu yang pasti yang sudah dibahas di sini tadi adalah bahwa sistem uang yang kita pakai saat ini mengalami inflasi karena memang sistemnya memiliki ketidakpastian yang jelas. Ya gini, jelas-jelas memiliki ketidakpastian. Jelas-jelas tidak memiliki ketidakpastian. Jelas-jelas memiliki ketidakpastian akan value di masa depan. Iya. Yang berakibat ya uang kita dirampok secara legal dan bertahap dan setiap saat. Cukup ya. Itu adalah fakta yang pahit sebenarnya. Pahit sebenarnya. Yang perlu bukan hanya perlu dipahami, direnungi ya, tapi juga diambil tindakan harusnya. Ya, tindakan kita apa setelah kita memahami ini dan mengetahui ini? Apakah kembali ke sistem tukar mata uang barter? Misalnya kamu punya beras 10 liter, saya punya ikan 1 kilo, lantas kita bertransaksi dengan bertukar barang? Bisa, tapi nanti kita akan transaksi untuk Netflix akan susah. Mau subscribe Spotify susah. Iya, betul sekali. Itu challenge-nya di situ. Karena kan memang filosofinya Bitcoin adalah kita itu sudah ada di era digital, semuanya segala sesuatu yang digital, ya sudah saatnya kita punya uang yang bisa kita transfer secara digital, nggak lagi secara fisik gitu kan. Jadi digital of money gitu. Kalau kayak gini nggak bisa, kalau kita tahu paham setelah kita mengetahui, merenungi dan memahami adanya inflasi, sangat amat tidak berlaku statement muda, kerja keras, tua, kaya raya, menikmati hasil ya. Karena bisa saja hasil kekayaan yang kita dapatkan, kita peroleh dan kita kumpulkan selagi kita muda dan produktif ini berkurang nanti value-nya atau kemampuan membeli barangnya di saat kita sudah tua nanti. Cuman ada sedikit sanggahan pasti, karena ya lu harus bisa ngerti yang namanya investasi sejak usia muda gitu. Ya, tetap saja. Tetap saja selagi investasinya itu dilakukan di universitas, di uang kertas yang akan mengalami dampak negatif ketika terjadi inflasi, ya tetap saja. Jadi nothing. Negatif, gitu. Nothing investasinya tadi jadi nothing. Investasi 30 tahun kemudian negara lu perang. Misalnya investasi di tapi kemudian ya kalau jadi perang, terus evakuasi, mengungsi, ya lahan properti tersebut ya tidak ada gunanya. Iya. Gitu. Kita pakai investasi, kita masukin dolar gitu kan. Ternyata Amerika bubble lagi nih kayak tahun 2008. Selesai sudah. Ya. Hilang gitu. Kalau ada inflasi, saat inflasi terjadi ada pihak yang dirugikan. Tentu saja ada pihak yang diuntungkan dong. Betul. Sepertinya bahasanya mulai semakin membuka mata dan wawasan ya. Iya. Pasti untuk ketika inflasi itu terjadi, pasti kan ada sesuatu hal yang dilakukan untuk menekan inflasi itu terjadi. Nah, untuk menekan inflasi itu pasti ada pihak yang berusaha untuk menekan, sehingga
untuk yang benefiting dari itu tadi adalah mereka yang sangat dekat dengan pihak yang berusaha menekan inflasi tadi. Itu yang jadi Itu sepertinya topik bahasan untuk another session. itu. Jadi kesimpulannya apa nih dari apa yang udah kita bahas ini adalah Bitcoin itu kalau kita secara ekonomi, berpikir secara ekonomi ya kita butuh untuk saat ini tuh dan masa depan itu kita butuh uang dalam bentuk digital itu kan, terus dia easy to transfer itu kan, easy to verify, tapi dia bisa store of value itu kan, bisa store of value sekarang sampai nanti gitu. Tapi tidak semua orang mempunyai knowledge untuk memahami Bitcoin secara teknikal. Mungkin itu salah satu hambatan untuk Bitcoin bisa dipakai oleh halayak ramai secara massal. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Perlu literasi kepada technical stuff-nya. Ya. Ya, aku harap sih mereka yang develop di balik Bitcoin ini bisa apa ya? Jadi kemungkinan itu kayaknya dua deh. Antara situasi dan kondisi yang memaksa mereka untuk mempercepat pengembangan dari technical Bitcoin, atau ya going slowly berarti si fiat ini dibunuh secara perlahan gitu. Tidak perlu dibunuh secara perlahan pun society, masyarakat akan mau melakukan tindakan drastis jika mereka menghadapi suatu tekanan. Bukan tekanan ya, mengalami kondisi sulit. Kondisi ekstrim lah. Jika kepepet, maka akan mengambil lompatan besar yang cukup drastis. Kita lihat aja ya. Ya semoga semoga sih harapannya jangan sampai kepepet dulu baru mengambil langkah yang menyelamatkan diri gitu. Tuh. Makanya kalau misalnya event Bitcoin itu pun gagal, sebenarnya ya kita pernah mencoba dalam sistem peradaban manusia juga pernah mencoba membuat sistem keuangan yang terbatas, walaupun ujung-ujungnya gagal. Bagaimana jika, let's say, bagaimana jika umat manusia menemukan suatu teknologi yang kita bisa menambah emas di asteroid atau di bulan? Nambah itu maksudnya nambang ya? Menambang, mengeksplorasi emas di asteroid, misalnya di Eropa, di asteroid sekitaran planet Jupiter. Dari ada banyak dengan banyak adanya jumlah emas yang banyak, kira-kira itu bisa mereverse inflasi di sistem fiat nggak? Gimana ya? Kalau memang itu jadi backing lagi atau kita pegging lagi fiat itu ke emas, ya mungkin. Tapi kan premisnya kemarin kenapa dilepas jaminan emas itu kan karena si jumlah emas ini nggak mencukupi dengan nilai transaksi moneter ekonomi di dunia gitu kan. Dilepaslah itu. Nah, terus nanti ada nih supply baru ditambah, dijaminkan lagi jadi satu dengan si fiat. Nah, seiring berjalannya waktu
lagi nih kita masih butuh nih, kita nambang lagi terus itu ditambah terus. Jadinya Jadi infinite juga, tidak terbatas. mau bilang nggak ada sistem, bukan ada nggak sistem fiat ini memang akan kolaps ya, tidak bisa ditopang lagi. Walaupun dilakukan suatu tindakan-tindakan untuk berusaha menopangnya gitu ya. Contoh ditekan lagi jumlah emas. Tapi karena memang sistem moneternya tidak terbatas. Ketika tidak terbatas, Apa? tidak berdasarkan suatu value yang wujud ya. Kalau wujud, emas wujud nanti. Value yang wujud, emas wujud gitu kan. Jadi tidak ada batasnya itu tadi. Tidak ada batas. Kalau di Bitcoin kan everything, segala sesuatu dibagi dengan 21 juta. Gitu kan. Kalau di fiat, kalau Bitcoin sudah ditambang sebanyak 21 miliar tadi, 1 juta itu, dia akan stabil. Apanya ada nggak hal yang sekarang gini, jumlah Bitcoin itu terbatas pada 21 juta. Sekarang belum ditemukan sampai sebanyak 21 juta. Belum bertambah sampai situ. Kalau nanti sudah ditemukan setelah 21 juta tersebut ditemukan, apa yang terjadi? Apakah akan tetap stabil saja seterusnya? Stabil ini relatif nih. Kalimat stabil ini adalah apakah dia terhadap nilai suatu hal atau satu barang, atau dia berdasarkan fiat untuk kondisi kita sekarang gitu kan. Kalau secara matematika sesuatu yang tidak terbatas dibagi dengan sesuatu yang terbatas, maka nah, infinity dibagi dengan sesuatu yang terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas dibagi dengan 1, gitu kan. Infinity, nggak ada batasnya. Apakah ini volatil atau tidak ya sebenarnya balik lagi ke sesuatu yang tidak terbatas itu tadi. Ada batasnya nggak ada, ya udah dia naik terus gitu kan. Dia akan value semuanya, nilai semuanya dibagi dengan 21 juta itu tadi. Gitu. Nah, ada hal unik yang mungkin banyak orang yang berpikir deflationary itu sesuatu yang unik. Jadi kayak kalau misalnya saya punya satu Bitcoin itu bisa buat beli iPhone hari ini gitu kan, bisa buat beli iPhone. Tapi kalau saya simpan Bitcoin itu, kita spending nanti 4 tahun lagi, dia bisa beli 5 iPhone. Apa yang akan terjadi? Orang akan hoarding namanya ya, istilahnya hoarding. Orang akan berusaha untuk menyimpan, tidak spending si Bitcoin, dan itu masih banyak yang bilang kalau itu berarti dia tidak menggerakkan roda perekonomian, tidak memberikan insentif terhadap ekonomi. Artinya ekonominya tidak berputar karena lu akan berharap nilainya itu bertambah di kemudian hari, bukan sekarang. Jadi lu nggak akan spending, akan nahan terus. Nah, prinsip ini kalau kita balik adalah lu sebenarnya butuh atau ingin. Kalau lu butuh, mau nilainya besok itu dia bisa untuk beli 10 sampai 100 iPhone, lu butuhnya sekarang, ya lu bakal beli iPhone sekarang. Nggak peduli dong. Nah, sehingga ketika kita bisa hoarding atau menahan,
menyimpan atau men-saving tadi, berarti sebenarnya bukan kebutuhan yang sekarang. Dan ekonomi tetap berjalan sebenarnya, kalaupun kita tetap hoarding. Karena apa? Sebenarnya yang namanya kebutuhan itu nggak bisa kita hoarding. Kita tahan-tahan, kita tunda-tunda. Gue mau air minum sekarang, gue haus, gue tunda 10 tahun lagi supaya dapat 1 galon. Bisa nggak? Nggak bisa. Gue harus spending sekarang. Gitu. Iya. Itu yang masih banyak, mungkin ya bisa dibilang agak miskonsepsi lah antara kebutuhan dan keinginan. Kalau lu beli nasi goreng sekarang, Antara saving dengan investasi juga. iya, lu butuh nasi goreng sekarang, mau harganya 10 BTC ya lu beli. Itu kan lu butuh nasi goreng sekarang. Tapi kalau nanti di 10 tahun kemudian jadi sama gerobak nasi gorengnya beli, mau nggak lu nahan 10 tahun? Nggak mau. Gue lapar. Kan gitu. Itu sih. Jadi kalau dibalik ke sistem produksi adalah berarti produsen atau penjual itu akan berusaha untuk meningkatkan value produk yang dia punya supaya orang itu mau spending, gitu kan. Nah, berlomba-lomba itu value nilai dari produk, bukan kayak sekarang gitu kan, momogi kecil nih. Shrinking itu semuanya ngecil gitu supaya bisa nimbangin inflasi tadi gitu. Gue pernah bandingin juga sih, emas itu kan juga sistemnya deflationary. Kita punya emas di tahun 2013, dia sekian nilainya terhadap beras, itu kan kita saving sampai sekarang 2023 tahun lalu itu kan bisa buat sekian beras bertambah banyak, tapi kan nggak mungkin kita nahan untuk menjual emas gitu kan, nuker emas sama beras. Dari 2013 sampai 2023 tuh. Kalau terkait tentang kebutuhan dan keinginan, sebenarnya ya sebagai manusia modern ya, yang bukan hanya makan, tidur, bekerja, makan, tidur, bekerja, repeat ya. Ada yang namanya untuk memenuhi keperluan hari ini, ya tadi daily needs, sandang pangan papan, dan ada juga yang disebut dengan keperluan yang harus disiapkan untuk masa depan. Betul. Sustainability di masa depan ya. Ini tuh memang perlu dipersiapkan. Namun kita bisa di tahap untuk mempersiapkan kebutuhan untuk menunjang eksistensi kita sebagai manusia di masa depan, ya tentu saja setelah kita memenuhi kebutuhan hari ini, detik ini gitu. Contohnya, hari ini perlunya makan nasi goreng. Hari ini perlunya internet, pulsa internet. Mungkin 10 bulan lagi kita perlunya tiket untuk pulang kampung lebaran. Beda-beda. Iya. Dan kalau resource kita terbatas, ya jumlah uang yang terbatas, perlu strategi untuk bisa mengatur dengan baik dan tepat untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Sebenarnya kalau misalnya kita salary, kalau di luar negeri kan banyak yang salary itu based on hour ya. Jadi lu kerja sekian jam, lu dibayar sekian gitu kan. Sebenarnya itu adalah manifestasi dari Bitcoin dan proof of work itu tadi juga sih. Lu kan spending time. Untuk beli kebab misalnya butuh $20, sedangkan lu gajian lu dibayar tuh $20 misalnya per jam. Ya berarti lu kerja 1 jam itu untuk kebab kan gitu kan. Gitu sehingga orang ketika mikir, gua mau spending buat beli
ini itu yang sebenarnya ini butuh gua kerja sekian jam. Gua kerja sekian jam, gua belinya ini. Itu worth it nggak? Oh, nggak worth it. Masa gua kerja sekian jam dapatnya gini doang? Gitu. Jadi orang harusnya berpikir secara ekonomi sih. Secara ekonomi itu mana nih yang lebih dipentingin, needs-nya atau keinginannya? Itu. BTW ini kalau dibilang judulnya economical thinking, kayak agak kurang tepat ya kalau kita bahas dari tadi. Mungkin financial thinking apa ya, for Bitcoin, jadi secara finansial kita kan, karena ini cenderung lebih ke mikro ya, bukan makro ya. Kalau kan mikro mungkin makro ya, tapi ngaruh ke mikro kita kayak gini nih, based on fiat tadi. Kita baru membahas fundamental aja sih kayaknya ini. Benar-benar baru membahas kupas kulit luar apa itu sebenarnya uang, fungsi peranannya sebagai apa saja, bedanya keperluan, kebutuhan masa kini dan masa depan. Baru sebagian kecil dari fakta yang harus kita sadari dan kita tahu. Pil pahit ya. Oke. Ada lagi atau cukup? Cukup untuk dipahami, direnungi tentang saat ini kita berada di suatu sistem universitas yang menggunakan uang fiat yang akan kolaps kapanpun, dan kita semua yang terlibat di dalamnya akan mengalami ikut menanggung dampak negatifnya. Itu aja. Bukan hayalan, bukan karangan. Ini realita yang harus kita hadapi dan terjadi, bukan teori konspirasi. Bukan nakut-nakuti. Bukan nakut-nakuti karena sudah merasakan. Momogi sudah mengecil, itu fakta. Momogi sudah mengecil, gitu kan. 1 juta sudah dulu dan sekarang udah beda nilainya, gitu. Kita bawa ke pasar udah beda. Gitu. Dan itu wajar. Wajar dalam tanda kutip. Itu. Ya. Oke. Cukup. Realita. Ya. Terima kasih Mbak Caca. Terima kasih.